Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dani Suseno, asal sekolah SMA Negeri 2 Boyolali. Di sini saya akan bercerita tentang asal-usul kata Simo yang sampai saat ini menjadi nama salah satu desa di wilayah Boyolali. Pada zaman dahulu, sawah dan ladang milik Kiai Singaprana tumbuh subur dan hasil panennya melimpah ruah. Hal itu dapat terjadi berkat usaha dan kerja keras Kiai Singaprana. Pada malam hari, Kiai Singaprana hendak pergi ke sawah untuk melihat-lihat kondisi sawahnya. Karena entah mengapa, hatinya begitu gelisah memikirkan keadaan sawahnya. Padahal sesampainya di sana, sawahnya baik-baik saja dan tidak satupun yang rusak. Akhirnya Kiai Singaprana memutuskan untuk duduk di bawah pohon sambil beristirahat. Tiba-tiba datang segerombolan babi rusa hendak menghampiri sawahnya dan hendak merusaknya. Kiai Singaprana pun tidak tinggal diam. Lalu Kiai Singaprana melemparkan tombak pusakanya ke arah babi rusa itu dan mengenai salah satu babi rusa itu. Tapi anehnya, babi rusa itu tidak mati, melainkan berlari semakin kencang. Hal itu membuat Kiai Singaprana semakin bersemangat untuk mengejar babi rusa tersebut. Hingga tanpa disadari, Kiai Singaprana sampai di suatu tempat yang tiba-tiba berubah menjadi alun-alun keraton nan megah. Di sana juga terdapat banyak sekali prajurit. Dan salah satu prajurit itu berkata kepada Kiai Singaprana bahwa putri raja sedang sakit. Dan sang raja pun mengadakan sayembara. Barang siapa dapat menyembuhkan putri raja, apabila laki-laki, maka akan dijadikan menantunya. Dan apabila perempuan, maka akan dijadikan saudaranya. Singkat cerita, Kiai Singaprana dapat menyembuhkan putri raja. Karena sebenarnya putri raja itu adalah jelmaan dari babi rusa yang terkena tombak pusaka milik Kiai Singaprana tadi. Akhirnya Kiai Singaprana dan sang putri raja menikah dan hidup bahagia. Tiba-tiba Kiai Singaprana teringat kepada istri pertamanya yang telah ia tinggalkan selama 1000 hari. Lalu Kiai Singaprana berpamitan kepada seluruh penghuni hutan bahwa Kiai Singaprana hendak pergi mengembara, padahal ia hendak mencari istri pertamanya. Perjalanan demi perjalanan ia lalui, akhirnya Kiai Singaprana bertemu dengan istri pertamanya dan saling melepas rindu. Ternyata selama ini yang hilang bukanlah istri Kiai Singaprana, melainkan Kiai Singaprana sendiri. Berita hilangnya Kiai Singaprana sampai di telinga Raja Demak. Raja Demak berencana untuk menemui Kiai Singaprana dan ingin mengajaknya bertarung melawan Raja Pengging. Akhirnya Raja Demak pun berhasil menemui Kiai Singaprana dan Raja Demak dapat menyimpulkan bahwa Kiai Singaprana itu benar-benar orang yang baik, arif, dan bijaksana. Menanggapi perkataan Raja Demak, Kiai Singaprana pergi meninggalkan Raja Demak. Tiba-tiba terdengar suara naungan harimau. Lalu warga-warga pun berkumpul di tempat itu. Dan Kiai Singaprana pun juga berkumpul di tempat itu. Lalu Kiai Singaprana berkata kepada orang-orang bahwa suara itu bukanlah suara naungan harimau, melainkan dari bende pusaka milik Kiai Singaprana. Dan Kiai Singaprana pun juga berkata kepada orang-orang bahwa apabila tempat itu dijadikan suatu desa, maka akan dijadikan nama Desa Simo. Dan sejak saat itu, masyarakat setempat terbiasa menamai tempat itu dengan nama Desa Simo. Sekian cerita asal-usul nama kata Simo yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.